Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudara, kebenaran hari ini berjudul keangkuhan. Sebenarnya di balik kata mau menjadi seperti Allah ya dalam kitab Kejadian pasal 3 itu ada unsur kesombongan yang luar biasa. Kesombongan atau keangkuhan ini merupakan sikap yang ditentang atau dilawan oleh Allah. Ini termasuk dosa yang terutama, saudara, dosa yang terutama. Dalam surat Yakobus tertulis bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Kata menentang dalam teks aslinya adalah antitasetai, yang artinya melawan atau menolak. Terkait dengan hal ini, setan membujuk Daud melakukan tindakan yang berkategori meninggikan diri atau sombong, yaitu ketika Daud bermaksud menghitung jumlah rakyat atau tentaranya. Dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 tertulis, Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dalam hal ini dapat diperoleh kebenaran bahwa orang yang melakukan kesombongan atau meninggikan diri adalah yang terbujuk oleh setan. Ternyata modus iblis menjatuhkan manusia tidak berubah, yaitu tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan atau penguasa, atau Allah yang layak menerima pujian dan sanjungan. Nah, pada hakikatnya mau menjadi seperti Allah ini adalah gairah yang ada di dalam hati Hawa. Tidak rela Allah sang Khalik tidak tertandingi, sebagaimana iblis mau menandingi Allah. Saudaraku, demikian pula ia membujuk manusia juga untuk mau menandingi Allah. Inilah dosa di mana manusia meletakkan kepentingan kehormatan si aku lebih dari Tuhan, saudara. Saudaraku, orang percaya harus tunduk menyembah. Berarti mengakui supremasi Allah sebagai satu-satunya. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Banyak orang yang merasa telah memperlakukan Allah dengan baik, saudaraku. Padahal mereka belum menempatkan Allah secara benar di dalam hidupnya dan tidak menempatkan dirinya secara benar di hadapan Allah. Banyak orang tidak mau dibawahi oleh Allah, tapi membawahi dirinya sendiri atau menguasai dirinya sendiri, dan itu pada umumnya demikian. Itu nampak dari keinginannya untuk menjadi manusia yang terhormat di mata manusia lain. Dalam lingkungan antar pendeta terdapat pendeta yang tidak rela kalau ada pendeta lain lebih berprestasi. Karenanya ada usaha untuk tampil hebat, tampil lebih berkarunia, tampil nampak lebih suci, lebih dekat Allah, lebih dikasihi Allah, dan lain sebagainya. Lalu dewasa ini banyak orang di media sosial mau menunjukkan dirinya lebih baik, lebih bernilai, tentu dengan cara menyerang pendeta-pendeta tertentu, terutama pendeta-pendeta yang telah menjadi berita, menjadi news, pendeta-pendeta yang sudah senior, yang sudah memiliki prestasi jelas dalam pelayanan. Lalu ada orang-orang yang baru mau muncul dan menyerang. Dan itu semua sebenarnya gairah dari kuasa kegelapan. Ya. Nah, saudara, jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang sebenarnya ada dalam pengaruh kuasa kegelapan itu, mau meninggikan diri dengan cara menyerang orang lain. Ya. Tidak sedikit loh yang begitu.
Tidak segan-segan mereka melemparkan kata-kata tuduhan yang merusak nama baik orang lain, supaya dirinya dianggap lebih benar, dirinya dianggap lebih penting, ya. Padahal Alkitab mengajarkan agar kita menganggap orang lain lebih penting, lebih utama dari dirinya. Ini kebalikannya. Orang yang mencari hormat dari sesama manusia biasanya terganggu kalau orang lain kurang menaruh penghargaan terhadap dirinya, kalau orang lain menjadi lebih populer dari dirinya. Inilah sikap angkuh dalam kehidupan banyak orang, termasuk rohaniwan, teolog, dan orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Biasanya gairah tersebut disertai dengan keinginan ingin dihargai, ya. Sebenarnya ini tidak beda dengan yang namanya gila hormat, ya. Galatia 5:26. Orang-orang seperti ini akan berusaha menjaga nama baik, kredibilitas, dan reputasinya dengan segala cara. Dalam gereja sering kita jumpai orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang tanpa sadar mencari penghormatan melalui aktivitas dalam gereja. Dalam lingkungan hamba-hamba Tuhan terdapat orang-orang yang ingin memperoleh pengkultusan dari orang lain. Ya, kalau tidak dikultuskan, paling tidak dihargailah sebagai teolog, sebagai akademisi, atau sebagai orang yang patut dihormati. Kita harus mengajarkan, kita tidak boleh menjadi sombong, ya saudaraku sekalian. Jangan kita itu mengajarkan siapa kita di dalam dia, tapi siapa dia di dalam kita. Saya ingin menunjukkan atau mengajarkan yang benar. Kita harus belajar untuk mengenal siapa kita di dalam dia. Kita bukan siapa-siapa, ya, tapi siapa dia dalam kita. Siapa dia dalam kita? Dia adalah majikan kita, dia adalah Tuhan kita. Sejatinya orang-orang seperti itu, ya, yang mencari hormat itu tidak patut di hadapan Allah. Mereka kelihatan menghormati Tuhan, tetapi sebenarnya mencari hormat. Seakan-akan mereka menghormati Allah, padahal mereka mencari hormat bagi dirinya sendiri. Kelihatannya mereka menyembah Tuhan dengan kusuk, tapi sebenarnya di balik itu dia mau cari sanjungan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di media sosial kita menemukan orang-orang yang banyak bicara, tapi coba lihat hidup saudara, perhatikan hidupnya setiap hari. Apakah benar dia telah menjadi berkat dan berprestasi bagi orang di sekitarnya? Coba lihat rumah tangganya, coba lihat moral hidupnya. Nah, ini kita tidak bermaksud mau menyerang orang lalu mencari-cari salah orang, ya saudara. Tapi maksud saya adalah mari kita tidak menjatuhkan orang lain dengan supaya kita mengangkat diri sendiri. Jangan merusak nama baik orang demi kita bisa mengangkat diri sendiri. Jangan, ya. Harus kita ingat bahwa orang yang tidak menghormati Allah tidak masuk kerajaan surga. Kita harus takut akan Allah, takut karena kita mengasihi Allah, takut karena kita menghormati Allah. Kita harus tahu siapa kita ini di dalam dia. Kita ini hamba, dan kita harus tahu siapa dia di dalam kita, bahwa dia adalah Allah semesta alam yang maha besar. Siapa kita di dalam dia? Kita hanya hamba, kita hanya pelayan, kita ada sebagaimana adanya karena anugerah Allah. Siapa dia dalam kita? Dia majikan agung yang layak menerima segala kehormatan dan pujian. Segala hormat hanya bagi Allah, hanya dia yang layak ditinggikan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.